Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Latar belakang, adanya konferensi meja bundar KMB pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 di Den Haag. KMB digelar setelah Belanda dan Indonesia melewati beberapa jalur diplomasi sebelumnya. Di antaranya adalah Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Romrojin. Isi konferensi meja bundar. Yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, mengenai Irian Barat, penyelesaiannya ditunda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang akan diketuai Ratu Belanda. Keempat, segera akan dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda. Yang kelima, pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) dengan TNI sebagai intinya. Ini daerah kekuasaan Republik Indonesia Serikat. Karakteristik pada masa Republik Indonesia Serikat. Bentuk negaranya federasi atau serikat. Bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahan parlementer kabinet semu, kuasi parlementer. Perangkat negara presiden, menteri kabinet, parlemen, senat, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawasan Keuangan. Kekuasaan parlemen. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh presiden bukan oleh parlemen sebagaimana seharusnya. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh presiden, sedangkan presiden hanya sebagai kepala negara. Kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Pembentukan kabinet dilakukan oleh presiden, bukan oleh parlemen. Pertanggungjawaban kabinet adalah kepala DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. Parlemen tidak punya hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Gerakan separatis pada masa Republik Indonesia Serikat. Yang pertama, Gerakan Angkatan Perang Ratu Andil atau APRA. APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling dengan tujuan mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia. APRA sendiri memiliki tentara tersendiri pada negara bagian Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 23 Januari 1950, APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. APRA tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo karena jika bergabung dengan Indonesia mereka akan kehilangan hak istimewanya. APRA didukung oleh Sultan Hamid II yang menjabat sebagai Menteri Negara Kabinet Republik Indonesia Serikat. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan Andi Aziz diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federan, mereka mendesak negara Indonesia Timur segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia, dan juga demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Pada tanggal 8 April 1950 mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4x24 jam Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan. Pada saat yang sama dikirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden Negara Indonesia Timur. Pada tanggal 21 April 1950, pemerintah berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan dari pasukan pemberontak. Yang ketiga, Gerakan Republik Maluku Selatan. Mr. Dr. Christian Robert Stephen Somokil menolak terhadap pembentukan negara Republik Indonesia, memproklamasikan negara RMS pada tanggal 25 April 1950, ingin merdeka dan melepas diri dari dan wilayah Republik Indonesia menganggap Maluku punya kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri.
Penyebabnya adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Penyelesaiannya adalah ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel Aika Wilarang, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Keempat, pembubaran Republik Indonesia Serikat. Muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia menurut pembubaran negara Republik Indonesia Serikat dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 8 Maret 1950. Pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara Indonesia Serikat. Hampir semua negara bagian Republik Indonesia Serikat menggabungkan diri dengan negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Akhirnya negara Republik Indonesia Serikat hanya punya 3 bagian negara, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur. Pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menggunakan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan gabungan 2 konstitusi yang berlaku, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang Dasar 1945 yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi Republik Indonesia Serikat diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sejak saat itulah pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.